وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من
والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita pertemukan di dalam majelis yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kita hormati Fadilatul Ustaz Farwis Al-Palembani LC Hafizahullah Ta'ala selaku pengisi materi pada hari yang mulia ini beserta ibu-ibu yang saya muliakan. Selanjutnya mari kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Farwis Al-Palembani LC Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau mari kita persilakan. Kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ashabihi wa ali baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mari kita mulai pertemuan pagi hari ini dengan baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana sehat semua, Bro? Kalian masih di luar kota ya? Liburan akhir tahun. Sekarang yang liburan apa? Sekolah ya. Tapi sekolah udah masuk ya? Udah mulai. Ngapain kita lagi? Baca santai aja ya. Beban hidup terlalu berat. Jangan diberatin lagi, Ustaz. Bismillah. Supaya nggak berat. Dan memang nggak berat kok belajar pelajaran kita ini. Karena semuanya boleh. Kecuali yang Ada. dilarang. Kalau nggak ada larangannya, ya udah selesai tuh. Gitu kan? Semuanya boleh, kecuali yang dilarang. Kalau nggak dilarang berarti Ustaz, apa aja yang dilarang? Kemarin kita sederhanakan cuma 3 kok. Jangan ada unsur apa? Zalim, Zalim, gharar, judi, apa? gharar. Haram. Yang ketiga apa? Riba. 3 hal itu. Kalau nggak ada 3 ini berarti Aman. boleh. Nah, untuk menyegarkan ingatan kita kembali, gharar itu ada 3. Ada mukhaffafah, ada apa? Mubalaghah itu mau apa? Mutawassithah, Mubalaghah. ada mughallaghah. Ada gharar yang kategori ringan. Yang kedua gharar kategori sedang. Ada juga yang kategori berat. Ibu punya modal duit 1 juta, buka dagang nasi uduk
depan gang. Karena saya ingat banyak orang warga sini beli nasi itu ke RT sebelah jauh amat. Ya udahlah, ada 1 juta bukan nasi uduk. Pasti untung nggak? Mungkin, ya pasti. Pasti laku nggak? Belum. Belum tentu kan? Orang nggak itu? Goror. Ibu buka warung nasi uduk tadi itu, estimasi kayaknya per bungkus harga 10.000, modal 5.000, kemungkinan untung 2 kali lipat. kalau laku 100 bungkus berapa untungnya? Udah 500.000 kan? Modal cuma 500 juta. Taruhlah 3 hari balik modal dah. Kira-kira pasti laku nggak jualan nasi uduk itu? belum tentu. Kan? Gharar nggak itu? Gharar ya? Kalau lagi laku bisa 100%, kalau lagi dagangan sedang aja bisa 50%, bisa juga kadang Nggak balik modal. nggak balik modal. Gharar ya? Gharar. Boleh? Boleh. Aman. Boleh. Ini gharar yang tengah tadi. Antara apa tadi? Kalau ada sama apa? Antara untung atau rugi, kemungkinannya Sama. Tapi jual belinya boleh nggak? Boleh. Ini masuk kategori untung atau pasti tidak untungnya, itu namanya apa tadi? Goror. Gharar. Tapi gharar yang seperti ini yang menengah ini boleh nggak? Boleh. Boleh kan? Oke, lanjut. Itu contoh gharar apa tadi? Yang sedang. Contoh lagi. Ibu berobat. Ibu biasanya berobat. Tes. Biasanya berobat. Kapan? Berobat. Ketika berobat, lalu beli obat. Atau contoh lain misalnya ibu bayar iuran apa itu IRT itu? Kalau RT mana? Kematian. Oh. Ya, iuran apa itu? Santunan apa itu? Santunan kematian berapa? Taruhlah di sini. Nggak ada ya? Nggak ada ya. Kalau di RT saya itu ada. Ya, kalau tempat saya itu ada juga sekitar 200.000 alasan. Lalu kemudian dibayarkanlah itu. Kita bayar apa nih? 1 uang. Berapa nih per bulan? 30.000 bisa. Ini sampai kapan kita bayar? Nggak jelas. Hah? Sampai kapan? Nggak pernah tahu sampai kapan kita bayar iuran itu kan? Dan sampai kapan kita ngerambasnya juga? Nggak tahu. Ngerambas. Kapan ngerambasnya juga nggak tahu. Ini gharar ya? Goror. Gharar. Boleh nggak? Boleh. Ini masuk kategori gharar ringan. Gharar apa sih? Ringan. Karena dinamakan gharar, kita tidak pernah tahu sampai kapan, kita tidak pernah tahu kapan ngerembesnya. Ini masih kategori boleh. Kenapa boleh? Dia kategori gharar ringan. Yang kedua, ibu bayar tadi itu nyumbang apa nabung? Nyumbang. Yang namanya nyumbang berarti suka. Maka menjadi boleh. Ini gharar apa nih? Gharar ringan. Contoh lagi gharar ringan. Ibu belajar online. Belajar apa? Online. Terkadang size baju itu tulisannya XL kan. Ternyata pas dipakai masih kecil juga kan. Karena standar apa itu? Bodinya orang Korea. Bukan standar bodinya orang Jakarta.
nggak muat. Ini horor nggak ya? Horor, karena ternyata ukurannya nggak sesuai dengan yang kita pikirkan. Yang seperti ini masih maafkan, gitu ya? Oke, karena Ustaz yang kategori besar, apa tadi? Kategori besar. Horor kategori besar adalah horor yang sering kita bahasakan dengan nada beli kucing dalam nggak pernah tahu isinya, bentuknya, warnanya, bahannya, apa di dalamnya kucing, apa anak tikus, nggak tahu. Ini nama tadi horor berat. Yang inilah yang dilarang. Apa tadi? Tidak semua horor dilarang, tapi hanya horor yang mana tadi? Yang berat, yang sedang masih dimaafkan, yang kecil juga masih dimaafkan. Jadi horor yang tidak dibolehkan adalah horor kategori mana tadi? Yang berat. Beli kucing, ada yang mau nanya suruh maju? Ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Nah, di dalam buku ini di halaman 28 dan kemarin kita sudah banyak mengangkat contoh-contoh horor. Nah, sekarang 28 penulis buku mengangkat horor dalam bentuk modern yang kita kenal dengan nama apa? Asuransi. Jadi ini bentuk horor dalam bentuk apa tadi? Model modern hari ini. Yang kita kenal dengan nama apa tadi? Asuransi. Tapi sebelum selesai pelajarannya, tolong jangan pulang dulu. Nanti pelajarannya nggak sempurna nih. Oh, berarti pulang ke rumah asuransi nggak boleh gitu ya. Ya, nanti ada penjelasannya. Sebelum masuk ke sana, taruhlah kita namakan dengan musibah. Apa tadi namanya? Musibah. Tapi orang asuransi menamakannya bukan musibah, tapi apa? Resiko. Ya, namanya apa? Resiko. Orang asuransi tidak menamakannya apa tadi dengan musibah, dan namanya apa tadi? Resiko. Bagaimana cara ibu supaya tak kena resiko? Ayo. Sebelum kena resiko kita banyakin doa. Apa lagi? Banyakin sedekah karena bisa menolak. Nah, ini namanya menghindari resiko sebelum terjadi. Berarti sebelum nyetir motor, pasang apa dulu? Helm. Sebelum nyetir mobil, pastikan dulu dan pakai seatbelt dulu. Ini namanya apa tadi? Menghindari resiko. Sebelum kena gula darah dan kolesterol dari sekarang, jaga pola makan, gaya hidup sehat. Ini caranya apa tadi? Menghindari resiko. Ada juga cara kedua, resiko tadi itu ditanggung resikonya, dinikmati resiko. Namanya apa? Contohnya, akhirnya sakit juga dia, na'udzubillah, kecelakaan juga dia. Apa yang dia lakukan? Ya udah, sakit, nikmatin aja. Gitu kan? Ya udah, musibah kena, ya udah, innalillahi wa inna ilaihi. Ini namanya apa? Resiko. Menanggung, menikmati resiko. Toh sudah terjadi. Cara keberapa ini? Cara kedua. Jadi cara pertama apa tadi? Menghindari resiko, berusaha dihindari sebisa mungkin. Itu cara pertama. Islam mengajarkan yaitu apa tadi? Doa, sedekah, apa lagi?
aturan, gitu kan? Berkendara sesuai dengan aturan yang berlaku, jangan melanggar lampu merah. Ini namanya apa nih? Berusaha menghindari resiko. Ada juga yang kedua, menanggung resiko sendiri. Boleh jadi dia sakit, dinikmatin sakitnya, atau berobat, dananya keluar dari kantong sendiri. Ini namanya apa ini? Namanya apa? Menanggung resiko. Menanggung resiko sendiri. Jadi sakit, dia nikmatin sakitnya, walaupun berobat, duit keluar dari Kantong sendiri. Ini namanya apa nih? Menanggung resiko. Menanggung resiko. Ada juga cara ketiga. Cara berapa? Ketiga, dia dapat resiko, tapi diserahkan ke orang lain untuk menanggung resikonya. Jadi dia yang dapat musibah, dia yang naudzubillah kecelakaan, yang menanggung kecelakaannya siapa? Orang lain. Namanya apa ya? Asuransi. Jadi resiko yang dia rasakan ditransfer ke orang lain. Ini namanya apa tadi? Asuransi. Sudah berapa ini caranya? 3. Yang keempat, ada cara keempat. Dia dapat resiko tapi ditanggung bersama. Dia dapat musibah, tapi yang menanggung musibahnya apa? Dia dan siapa? Mungkin temannya, mungkin saudaranya, mungkin keluarganya, mungkin sesama teman di kantornya. Ini namanya apa tadi? Resiko ditanggung bersama. Ini namanya apa? Apa benar? Tahu. Takaful. Takmin. Ini namanya sama. Jadi apa tadi? Ta'awun, takaful, atau apa tadi? Takmin. Oke, ada yang sudah hafal belum? 4 cara menghadapi resiko. Cara pertama, menghindari resiko. Cara kedua, menikmati atau menanggung resiko sendiri. Cara ketiga, mentransfer resiko. Yang keempat, resiko ditanggung bersama. Selama ini kita rata-rata pakai yang nomor berapa? 1. Nomor 1 apa tadi? Menghindari. Ya, oke. Rata-rata kita selama ini pakai yang mana? Nomor 1. Setelah nomor 1 kita selama ini pakai yang mana? Nomor 2 apa tadi? Menanggung sendiri. Tanggung sendiri resiko. Dia ada duit berobat, lagi nggak ada duit. Cara kita selama ini nomor 2, 1, 2 itu. Oke. Nomor 3 apa tadi namanya? Transfer resiko. Maksudnya Pak Ustadz begini. Mahmud, namanya siapa? Mahmud. Kamu bayar ke saya sekian per bulan. Kamu bayar ke saya sekian per bulan. Nanti kalau kamu ada musibah, nanti saya yang tanggung. Tapi kalau kamu nggak dapat musibah, nggak ada klien, maka dana jadi milik saya. Boleh nggak ya? Boleh nggak? Apa tadi? Mahmud, iya Mahmud. Kamu bayar ke saya per bulan cukup 500.000 aja selama sekian tahun. Cuma kamu dapat nanti apapun penyakit ataupun resiko yang kamu terima nanti akan saya tanggung. Tapi kalau kamu nggak ada resiko klien, nanti duitnya jadi milik saya. Boleh nggak seperti itu? Boleh nggak? Ayo. Enggak. Ini namanya judi. Enggak. Ini namanya apa? Judi. Dengan taruhan apa? Nyawa.
Taruhan Resiko kesehatan. namanya judi. Ini namanya apa tadi? Judi, taruhannya resiko. Nggak boleh. Yang keempat boleh nggak? Boleh. Yang keempat apa tadi? Resiko ditanggung Resiko bersama. tanggung bersama sesuai kesepakatan yang terdaftar, entah sesama keluarga, bisa juga sesama warga satu RT, bisa juga sesama teman satu kantor, bisa juga satu cabang, bisa juga siapapun yang mau ikut urunan menanggung resiko. Siapa yang diantara kita kena resiko, nanti kita bantu. Ketika dia yang kena, kita bantu. Yang seperti ini boleh nggak? Boleh nggak? Ayo. Boleh. Yang keempat inilah yang dipakai oleh asuransi syariah. Asuransi syariah pakai apa? Nomor 4. Berarti selama ini kita, termasuk saya, pakai nomor 1, 2, 3, 4. Selama ini kita masih pakai nomor 1 dan nomor 2. Nomor 3 nggak boleh, nomor 4 boleh. Yang mana yang sesuai dengan pepatah nenek moyang kita, sedia payung sebelum hujan? 4. Ayo. Pepatah kita kan nenek moyang kan bilang gitu kan, sedia payung sebelum hujan. Yang nomor berapa? 4. Nomor 3, 4 itu sedia payung sebelum Hujan. Tapi nomor 3 nggak boleh, nomor 4 boleh. Ya. Nah, inilah gambaran sederhana mengenai apa itu resiko yang mungkin kita hadapi. Cuman pertanyaannya adalah, ada nggak manusia di muka bumi ini, termasuk Nabi, nggak pernah dapat resiko? Musibah, sakit, ada nggak orang nggak pernah sakit? Ada Ustaz katanya Fir'aun bisa. Ya kalau mau jadi Fir'aun ya monggo kan. Nggak ada orang nggak sakit kan? Pasti ada yang sakit. Jadi sebenarnya berasuransi itu tidak tawakal apa menyempurnakan ketawakalannya? Ayo, berasuransi itu tidak tawakal terhadap Allah atau justru menyempurnakan cara dia bertawakal? Menyempurnakan cara dia bertawakal. Karena tawakal bukan hanya berserah diri pada Allah, tapi juga ada persiapan. Maka ketika itu Rasulullah melihat ada seorang sahabat melepaskan untanya atau kudanya, kata Nabi, kenapa nggak diikat? Apa jawab dia? Tawakal ya Rasul. Apa jawab Nabi? Ikatin dulu untamu, baru kemudian tawakal. Kunci dulu tuh gerbang dan garasi. Kalau masih kena colong juga. Jadi mobil hilang, garasi dan gerbang belum dikunci, itu bukan tawakal namanya. Itu namanya silahkan Malik masuk. Gitu kan? Oke. Lanjut. Masih ingat tidak? Waktu itu kita tulis di sini, dicatat oleh Buddha semua. Akad ada 2 macam. Akad ada 2 macam. Masih ingat ya? Masih. Pertama, Tijari. akad tijari. Akad apa tadi? Tijari. Tijari. Apa itu Ustaz akad tijari? Bisnis. Akad komersil. Sewa menyewa itu tijari ya? Tijari. Tijari. Ibu tadi pagi belanja, jual beli, itu tijari ya? Tijari. Tijari. Ibu utang piutang, Tijari. tijari. Dagang, Tijari. tijari. Kredit, tijari. Komersil. Yang kedua akad apa kemarin? Tabaruk. Akad hibah atau tabarruk. Tabarru'ain. Bacaannya apa? Tabaruk. Tabarruk. Tabarru'ain. Bacaannya apa nih? Tabarruk. Jadi nomor 1 akad apa tadi? Tijari. Tijari. Yang kedua akad hibah garis miring tabarruk. Apa itu
akad hibah atau tabarruk? Bantu atau menolong. Akad sukarela non komersil. Berarti sedekah akad apa itu? Tabarruk. Sedekah. Hibah. Sedekah. Ibu bersedekah. Tabarruk apa? Tijari. Tijari. Hibah. Tabarruk ya, hibah. Bayar zakat? Hibah. Ayo. Bayar zakat. Tabarruk apa tijari? Bayarnya tabarruk. Tabarruk. Andai ada orang bayar zakat, lalu kemudian dia letakkan depan rumah orang itu, yang nerima nggak tahu siapa yang ngasih, yang nerima juga nggak tahu ini sedekah apa, zakat atau apapun. Yang pastinya kita bayar zakat. Sah nggak zakat itu? Kalau zakat ada. Zakat ada syaratnya. Sah nggak zakat itu diserahkan diam-diam? Yang nerima juga nggak tahu siapa yang ngasihnya. Yang nerima juga nggak tahu yang dia kasih ini kalau ternyata dia sedang bayar zakat. Kira-kira sah nggak zakat? Enggak. Kenapa tidak sah? Oke, pertanyaannya, kalau ijab kabul berarti kan akadnya apa? Akadnya apa? Tijari kan? Pertanyaan, betul nggak zakat itu akadnya tijari? Tabarruk. Tabarruk. Zakat itu bukan tijari bukan, tapi tabarruk. Yang tangan kasih, yang kiri Persembunyi. Seandainya itu adalah zakat akadnya tijari, maka tidak mungkin dibolehkan dia dengan cara sembunyi-sembunyi. Bukan? Yang abdul yang mana? Yang abdul sembunyi-sembunyi apa terang-terangan? Terang-terangan. Ayo. Terang-terangan. Terang-terangan apa sembunyi yang abdul? Sedekah. Sembunyi kan? Karena lebih meyakinkan dalam keikhlasan. Jadi dan ternyata bukan pernah enggak bayar zakat itu bukan ijab kabul sebenarnya. Doa. Itu cuma nawaitu sengaja aku bayar zakat fardu karena Allah Ta'ala. Kata si petugas masjid ngomongnya apa? Barakallah, semoga Allah. Berarti saudara yang ini berniat, yang ini mendoakan. Doa. Itu sebenarnya bukan zakat, itu bukan ijab kabul itu. Itu sebenarnya bukan apa? Bukan ijab kabul. Ikut berzakat. Ngapain tadi? Baca niat, nawaitu, si petugas masjid Mendoakan. mendoakan. Itu bukan zakat, bukan ijab kabul. Monggo-monggo isi bensin dulu. Udah. Oke, dari sini-sini. Lanjut. Jadi ada dua akad tadi, ada tijari, ada akad apa tadi? Tabarruk. Tabarruk. Tijari akad komersil, sedangkan akad tabarruk atau riba akad sukarela. Oke, jadi cara pertama tadi berupaya menghindari resiko. Cara kedua apa tadi? Menanggung resiko sendiri. Cara ketiga transfer resiko. Cara keempat Tanggung bersama. sharing resiko. Yang keempat sharing resiko. Maksudnya resiko kita nikmati bersama, kita tanggung bersama. Nomor 1 boleh, nomor 2 boleh,
nomor 3 haram, nomor 4 boleh. Nomor 1 nggak usah kita pelajari, dan itu sudah kita pelajari dalam bab tawakal. Banyak ceramahnya di TV dan di YouTube. Cara kedua nggak usah kita pelajari. Kenapa? Sesuai dengan dompet masing-masing. Yang kita pelajari nomor berapa? 3 dan 4. 3 dan 4. Nomor 3 hukumnya tidak boleh. Gambarannya adalah seperti judi dengan taruhan resiko. Gambarannya apa tadi? Itu judi dengan taruhan resiko. Ustaz, gimana kalau saya ikhlas, Ustaz? Nggak apa-apa lah, ngabisin duit 500.000 per bulan daripada nanti saat dapat musibah nggak ada yang bantuin saya. Walau dengan alasan ikhlas itu tetap nggak boleh. Kalau dengan ikhlas jadi boleh, habis ajaran Islam. Boleh semua, sing penting Ikhlas. semua larangan bakal boleh semua itu. Karena sing penting Ikhlas. zina jadi halal, yang penting Ikhlas. gitu kan? Riba jadi halal, yang penting Ikhlas. iya. Mencuri juga jadi halal, karena itu orang biasanya di etik terkenal ikhlas. Apapun yang dicuri udah lah aku ikhlas. Akhirnya paling senang paling di situ. Karena kata dia yang punyanya suka ikhlas. Sudah ikhlas. Jadi kalau alasan ikhlas jadi boleh, akan banyak larangan Islam akan dilanggar, justru jadi boleh gara-gara ikhlas. Nah, jadi gambarannya seperti judi. Nomor berapa tadi? 3. Yang nomor 4 gambarannya mudah, kenapa boleh? Yang nomor 4 itu untuk menggambarkannya jadi boleh karena dia tanggung bersama. Contoh misal, saya contohkan asuransi syariah. Ini kan pengajian majelis taklim apa namanya? Al-Karimah. Lalu kemudian panitia berebut, yuk kita bikin iuran per bulan sebesar 50.000. Iuran per bulan sebesar 50.000. Yang bayar yang terdaftar, maka nanti jika dia dapat musibah dari iuran itu akan kita sumbangkan kepada siapa? Yang dapat musibah. Inilah yang dinamakan apa tadi? Asuransi syariah dengan model nomor 4 tanggung bersama. Syaratnya jadi boleh. Kan horor kan tadi kan? Ya. Horor kan? Nggak pernah tahu ibu sampai kapan bayarnya gitu. Siapa tahu tahun depan bayarannya naik dari 50.000 jadi 60.000. Nggak pernah tahu kan? Horor kan? Maka kemudian ini jadi boleh ketika kapan jadi boleh? Ketika panitia membuat aturan seluruh peserta ketika tanda tangan dia pakai akad mana kira-kira? Akad tabaruk apa akad tijari? Ketika dia daftar dan tanda tangan. Halo, Assalamualaikum. Belum makan ya? Saya ada berapa orang ya di sini kajian? Taruhlah 20 orang, 30 orang. Lalu bikin aturan siapa yang mau ajarin, nggak ada paksaan. Per bulan iuran 50.000. Uang yang terkumpul akan disumbangkan siapa yang dapat musibah. Oh saya mau, daftar semua. Pada daftar. Ini sebenarnya horor karena nggak tahu sampai kapan iurannya, benar?
Siapa tahu tahun depan malah harga uang tadi 50.000 iuran jadi 60.000. Horor kan? Nah, supaya ini jadi boleh dan horornya jadi boleh, tanda tangan yang mendaftar tadi ini dibuat pakai akad tabaru apa akad tijari? Tabaru. Akad tabaru. Namanya apa nih tabaru bahasa kita? Hibah. Sukarela. Nyumbang. Oh, berarti ibu bayar itu nyumbang apa nabung? Nyumbang. Nyumbang. Artinya bulan depan, tahun depan mau berhenti mundur, semua yang ibu bayarkan kemarin bisa nggak dirembes? Enggak. Kenapa? Karena nyumbang. Berarti saya cuma bayar 50.000, giliran dapat resiko disumbang 5 juta, ini riba? Bukan. Enggak, namanya apa? Santunan. Sumbangan. Sumbang. Tidak. Namanya apa nih? 50.000 malah jadi 5 juta, riba? Bukan. Sepertinya riba kan? Duitnya naik kan? Ini bukan riba, ini namanya apa tadi? Sumbang. Ya, inilah yang dipakai asuransi syariah. Makanya waktu itu sempat nanya, Ustaz, aku berhenti ketika rembes akan ada bayar 3 tahun Ustaz. Seharusnya aku udah 3 tahun itu udah 40 juta Ustaz. Kok saya malah dapat cuma 1 juta Ustaz? Halo, itu 3 tahun kemarin bayar itu bukan Nabung. nabung, tapi apa? Nyumbang. Nyumbang. Syukur masih dikasih 1 juta. Seharusnya apa? Halo. Seharusnya ini masih syukur dia dapat berapa tadi? 1 juta. Masih syukur itu dikasih. Seharusnya dia dapat 1 juta. Enggak. Nggak dapat. Kan kemarin ngapain? Nyumbang. Maka jangan lupa bahwa kalau ibu mau ikut asuransi syariah, jangan lupa catat bahwa ibu bayar itu bukan Nabung. tapi jangan dianggap bisa dirembes ketika ibu mundur dari waktu yang sudah ditentukan. Berapa tahun biasanya? 5 atau 10 tahun. Baru 3 tahun Dirembes ini. mau Keluar. mau apa? Tutup asuransi kan? Dipanggil tuh agent. Setelah ngomong ke agent, Bu agent, saya hitung 3 tahun sudah 40 juta loh. Pas mau rembes, loh, kok dapat cuma 1 juta? Padahal aku udah bayar 40 juta selama 3 tahun. Dia kira kemarin dia nabung. Kemarin tuh ngapain? Di awalnya mungkin Perjanjian di awal apa? Agent yang kurang menjelaskan. Penjelasannya mungkin kurang, biasanya dari agent sama nasabahnya. Iya. Mungkin saja. Jadi orang kan tertarik tuh karena ada ini istilahnya menurut dia tuh yang di tahapnya nanti kalau sudah sekian tahun bisa dapat. Iya, setelah sekian tahun, artinya kan 10 tahun nanti itu bisa dirembes. Kan asuransi syariah menerapkan ada namanya hibah. Seharusnya selama 10 tahun itu sudah dibayarkan semua karena dia nggak dapat resiko. Waktu kepesertaannya selama 10 tahun selesai, betul? Dia belum dapat resiko. Berarti kan waktunya habis kan jadi peserta kan? Nah, rata-rata yang saya lihat di asuransi syariah, semua yang dibayarkan selama 10 tahun tadi baru jadi oleh pihak asuransi menghibahkan, bukan memberi, bukan mengembalikan, tapi apa? Menghibahkan kembali yang pernah dia bayarkan selama 10 tahun. Nah, syaratnya apa tadi? Habiskan dulu waktu kepesertaannya. Kalau belum 10 tahun, misalnya baru 3 tahun, 4 tahun, atau 7 tahun, 8 tahun, kan waktunya belum apa? Belum selesai. Maka yang ini yang terjadi tadi itu hangus. Bukan hangus sih. Ya memang namanya lagi nyumbang kok. Bukan hangus. Namanya lagi nyumbang. Contoh deh, ibu punya ada deposito nggak? Semoga punya deposito. Deposito tuh per bulan apa per tahun apa? Tahun. Ada waktu kan? Taruhlah misalnya 10 taruhlah deposito selama setahun. Bisa nggak ibu ambil deposito itu selama 7 bulan? Nggak bisa.
Kenapa? Kenapa? Kan kemarin sepakatnya Bang. Setahun. Kan gitu kan? Ya sama gitu juga. Kepesertaannya 10 tahun, dia mau mundur dari 8 tahun. Padahal kemarin dia nyumbang, maka dia sebenarnya nggak bisa ramas karena itu adalah sumbang. Ya, itu udah ya. Paham mereka baru paham asuransinya. Nah, nanti kayaknya banyak pertanyaan nanti ya. Sebelum ada yang nanya, saya lanjutin lagi. Halo, Assalamualaikum. Yang saya contohkan tadi itu asuransi tradisional. Dengan menyumbangkan sekian per bulan dengan tempo waktu sekian tahun, ABCD ada aturannya. Dengan bayar 500, rumah sakitnya kelas C. Dan bayar 1 juta, rumah sakitnya kelas B. Dengan bayar 2 juta, dia bisa sampai ke luar negeri. Kan bisa gitu kan? Karena dia bayar 500, tiba-tiba minta rumah sakit kelas B atau A. Ini juga berarti pesertanya juga yang nggak ngerti, betul kan? Ya, jadi ada aturan semua. Jadi asuransi itu adalah kesepakatan kedua belah pihak untuk menanggung suatu resiko. Kesepakatan inilah nanti yang berusaha untuk ditunaikan. Nah, ada juga asuransi modern, dia bayar bukan nyumbang, tapi disisakan sebagian untuk investasi. Jadi kalau tadi yang saya contohkan murni 100% apa? Nyumbang, asuransi syariah murni nyumbang. Yang modern adalah dia di samping itu bayar apa tadi? Investasi. Ya. Berarti kalau begitu taruhlah per bulan dia bayar 1 juta, betul? Per bulan 1 juta. Berarti kalau begitu dari 1 juta itu ada yang untuk apa tadi? Nyumbang. Ada untuk yang investasi. Nah, yang investasi ini akadnya apa? Tijari apa tabaruk? Tijari. Yang investasi akadnya tijari. Kalau yang nyumbang tadi akadnya tabaruk. Si agent dapat komisi dari sumbangan apa dari investasi? Agent asuransi dapat komisi dari yang sumbangannya apa dari yang investasinya? Dari sumbangannya. Yang investasi agent nggak dapat. Namanya lagi investasi kan? Semua sekarang bisa dibaca. Kalau ekonomi lagi baik 100%, dengan 1 juta per bulan bisa sekian loh. Itu kan proyeksi. Itu kan apa namanya? Proyeksi. Bisa juga menengah, bahkan bisa juga investasi di bawah, bisa juga malah turun. Tapi kan asuransi ngomongnya yang mana? Tinggi. Yang paling tinggi tadi kan? Yang kalau ekonomi lagi buruk nggak dibicarakan kan? Kebetulan itu mau tutup asuransi, diambillah duit investasi tadi. Kebetulan ekonomi sedang turun. Dulu agent ngomong dari 100 juta bisa jadi 40 juta. Nah, itu nggak mau nutup asuransi di saat ekonomi sedang loh, kok aku dapatnya dulu kamu ngomongnya 40 juta, kok saya dapatnya cuma 3 juta. Jangan lupa ibu tutupnya sedang ekonomi lagi kacau balau. Kan investasi kan gitu kan, naik turun. Jadi kalau mau ngambil itu ambillah pada posisi ekonomi lagi tinggi, bagus. Karena agent dapat komisi dari mana tadi?
sumbangan dari investasi agent nggak dapat, agent yang nggak jujur mentingin apa? Sumbangan. Komisi. Dari 1 juta dia besarin yang mana? Sumbangan. Dari 1 juta, karena agent ini pengen mentingin komisi, dia aturlah 800.000 untuk apa? Sumbangan. 200.000 untuk Investasi. Jadi supaya dia dapat apa? Komisi Besar. Kita sebagai peserta dirugikan nggak? Hah? Rugi apa enggak? Sebenarnya nggak rugi, cuma nggak tahu. Karena kita dapat kelas rumah sakit yang mana? A. Yang tadi C jadi apa? Jadi B kan? Ya kadang-kadang lebih besar daripada 500. Kalau 500 rumah sakit kelas C, kalau 800 dapat rumah sakit kelas B, kalau 1 juta dapat rumah sakit bisa keluar negeri. Oleh agent diam-diam dia masukkan 800.000 untuk apa nih? Sumbangan, 200 untuk investasi. Sebenarnya kita nggak rugi sih, karena kita dapat rumah sakit kelas B. Cuma kita nggak tahu dari awal dengan yang sekarang. Nah inilah kemudian saya bilang ingatkan, kalau ibu mau ambil asuransi syariah, tanya ke agent, saya bayar 1 juta ini berapa investasinya dan berapa sumbangannya. Kalau aku sumbangannya sekian, saya rumah sakit kelas berapa? Investasinya 200.000, proyeksi tertingginya harus tahu, proyeksi terendahnya juga harus tahu. Biar apa tadi? Terbuka dari kedua belah pihak. Sebenarnya asuransi syariah tidak ada yang salah dari sisi sistem, tapi antara agent dan peserta yang sering miskomunikasi. Aturannya tetap sama, cuma apa? Informasi yang tidak lengkap, informasi yang tidak. Oke, berarti berasuransi menurut Islam dilarang apa tidak? Kira-kira benar? Enggak. Tergantung asuransi mananya. Kalau berasuransi konvensional haram, masuk kategori judi dan ada ribanya. Tapi kalau asuransi syariah boleh, karena masuk kategori saling tolong menolong. Nah, BPJS itu pakai asuransi yang mana? Konvensional. Mirip nggak dengan yang nomor 4? Mirip kan? Mirip. Cuman masih ada beberapa hal yang harus dibenahi supaya dia semakin jelas. Karena kan ada banyak horor di BPJS. Horornya adalah apa namanya, dana kita itu selalu dipertanyakan. Belum lagi nanti investasi, seandainya ada investasinya, itu selalu dipertanyakan. Tapi sebenarnya BPJS boleh dan tidak haram, walaupun ada kekurangannya, itu adalah kewajiban pemerintah untuk membenahinya. Ya. Oke. Sekarang semakin banyak asuransi. Ada asuransi jiwa yang tadi kita contohkan jiwa ya. Ada asuransi kesehatan. Ada asuransi apa? Pendidikan. Ada asuransi kendaraan. Nah, kendaraan ini menurut saya banyak sekali yang model konvensional, banyak sekali. Ibu beli mobil langsung ditawarin apa oleh Asuransi. Asuransi. Tentu ibu cukup bayar setahun 1 juta, selama setahun nanti apapun resiko dengan mobil ibu, bengkelnya akan ditanggung oleh asuransi. Biasanya gitu kan? Selama berapa ya? Setahun. Boleh nggak seperti itu? Tergantung akad. Kalau pakai akad nomor 3 tadi jadinya apa? Judi kan? Kamu dapat resiko, asuransi yang bayar bengkelnya. Kalau enggak, duit yang kamu bayarkan jadi milik Asuransi. tergantung akad. Kalau yang syariah tinggal diganti.
Kalau akadnya bukan tijari tapi akadnya hibah. Jadi seluruh peserta nanti siapa yang mobilnya rusak kita bayar bersama-sama. Cuma bedanya kalau yang asuransi konvensional seluruh duit milik siapa? Asuransi. Tapi kalau yang syariah seluruh duit yang dibayarkan milik peserta. Jadi perusahaan cuma sebagai pengelola. Itu beda. Jadi kalau yang syariah tadi karena tanggung bersama, artinya seluruh duit yang dibayarkan oleh peserta milik siapa nih? Peserta. Perusahaan cuma sebatas Manajemen. pengelola. Itu beda. Mungkin itu berpikir begini, ya Ustaz cuma diganti akad doang, bukan? Cuma diganti akad doang, ini akad tabaruk, yang ini akad tijari. Ada impact di belakang. Kalau pakai akad tijari, impact dampaknya adalah bahwa seluruh duit yang dibayarkan milik siapa? Usaha. Tapi kalau pakai akad tabaruk, seluruh duit yang dibayarkan jadi milik peserta. Perusahaan cuma sebagai pengelola. Ya. Monggo, ada yang mau nanya langsung lanjut, silakan. Jangan malu-malu, yang penting nggak sulit ya. Kalau sulit susah jawab. Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tadi, deposito memang boleh? Sini dulu ya, jelas banget. Mau tanya dari Pak Ustadz, deposito itu memang dibolehkan dalam Islam? Yang bagaimana deposito itu? Deposito tuh benar nggak? Gini, ibu nyerahin duit sekian ke satu bank dengan akad deposito selama berapa? Setahun. Nanti saya dapat sekian persen per bulan. Itu namanya deposito. Kalau di bank konvensional, dia akadnya adalah hutang piutang. Akadnya apa? Hutang piutang. Artinya duit 1 miliar yang ibu miliki tadi dipinjam oleh bank untuk investasi bangsa. Oleh bank, hasil investasinya dibagikan ke ibu sekian persen per bulan. Persen itu jadinya riba. Karena akadnya apa nih? Hutang piutang. Kalau ibu bawa ke bank syariah, akadnya adalah mudharabah. Artinya duit 1 M ibu tadi diserahkan ke siapa? Ke bank. Oleh bank untuk apa tadi? Usaha. Nah, hasil usahanya bagi bersama dengan bank. Per bulan bank ngasih kita sebesar 5% dari 1 M. Berapa bu? 5% dari 1 M? 50 juta. 5 juta ya? 50 juta? Iya, 50 juta. Besar, taruhlah 1% aja bisa. 1% aja per bulan Pak. Besar. Iya. Cuma ganti akad doang besar. Ada dampak di baliknya ibu yang belum kebaca. Apa itu? Kalau bank konvensional menjadikan 1% per bulan 1%, ya 1 M berapa? 5 juta. 1% dari 1 M 10 juta kan? 10 juta. Terus sampai setahun 10 juta. Tapi kalau 1%-nya bank syariah boleh jadi 1% tadi 1 juta. Boleh jadi 1% itu apa? 10 juta. Boleh jadi 1% itu jadi 100. Tergantung hasil apa? Usaha. Misal contoh. Ini contoh ibu deposito ke bank dengan bentuk apa namanya real. Ibu bawa duit 100 juta, buka restoran. Buka apa nih? Restoran. Kalau pakai akad mudharabah, maksudnya akad
kerjasama, ibu bawa duit 100 juta sebagai pemodal dan banknya sebagai pengusaha. Nah kata bank, ibu saya bagi sekitar 1% dari hasil usaha yang kita ibu keluarkan dengan modal 100 juta. Kalau pakai akad bank konvensional 1% tadi stabil, cuma 1 juta aja sampai kawan? Sampai akhir. Tapi kalau akadnya di bank syariah tergantung hasil usaha. Restoran ini bulan ini setelah dihitung buku pencatatannya, ternyata karena lagi musim liburan banyak orang mampir ke restoran, maka hasil untuk rumah makannya banyak. Maka 1% tadi yang tadinya 1 juta berubah jadi berapa? 10 juta. Nah ternyata bulan depan masuk musim corona, restoran sepi. Tadi 1M, tadi 1% yang seharusnya 1 juta berubah jadi berapa? 100.000. Atau justru malah gulung tikar karena rumah makannya tutup. Ya. Itu yang dilakukan di bank Syariah. Ya, jadi dia pakai akad kerjasama dan bagi hasil usaha. Tapi kalau di bank konvensional dia pakai pembagian nisbah hutang yang kita namakan dengan riba. Jadi kalau konvensional hukum syariah untuk depositonya. Monggo. Berarti sama juga yang saya pernah dengar gadai ada syariah ada gadai. Iya sama aja. Gadai juga begitu mirip seperti itu. Jadi apa namanya? Bedanya di perlakuan usahanya. Makasih Bunda. Terima kasih. Ya sama, nikah ke KUA sama nikah ke mana? Hah? Oh, nanti masih nikah. Nikahnya langsung ke hotel. Kata perempuannya saya serahkan diriku. Kata lakinya saya terima. Yang sana kemana? Ke KUA. Ujung-ujungnya punya anak siapa? Cuma caranya beda. Monggo ada lagi yang lain silahkan. Monggo. Waalaikumsalam. Tadi saya pernah jelas yang ada 2 akad itu Ustaz, investasi dan bank. Itu memang boleh dalam satu ini ada 2 akad gitu Ustaz? Boleh kalau Ustaz dalam satu akad terjadi 2 akad. Transaksi 2 akad. Dalam satu transaksi 2 nggak boleh. Loh Ustaz kok ini 2 akad, ini tabaru, ini investasi. Ini masing-masing satu akad yang berbeda. 800.000 akadnya untuk apa nih? Sumbangan. 200.000 untuk ini 2 akad yang berbeda. Yang nggak boleh itu dalam satu akad ini terjadi 2 akad di dalam itu nggak boleh. Kalau ini kan dipisah, ini apa tanda tangan untuk apa itu? Tabarunya, ini ada tanda tangan lagi untuk invest. Jadi ada 2 tanda tangan. Dari awal Udah terpisah. Perlakuannya juga terpisah. berarti jumlahnya pun sudah Ini terpisah. Karena sekarang kan ada akuntansi kan. Akuntansi itu kan bisa melacak data dari mana ke mana bisa. berarti kalau dari awal sudah dipisah uangnya, berarti tadi agennya sebenarnya tidak bisa bermainnya di situ. Nggak bisa. Maksudnya ya, Apa Bang? agennya harusnya dia Ulang. berarti Kalau dari awal sudah terpisah, pisah dananya, artinya agent sebenarnya tidak bisa bermain ya Ustaz? Apa karena dia sudah dari awal uang saya 800 untuk ini ya, berarti dia nggak bisa main, nggak bisa dia naikin dong kalau dia agent yang nggak naikin. masalahnya begini, agent yang bermain itu peserta cuma tahunya dia banyak 1 juta aja. Karena peserta tahunya aku tiap bulan keluar 1 juta, dia tidak pernah tahu apa. Nggak pernah nanya ini. Kemana-kemananya, itu yang sering terjadi. Kalau peserta tahu, 800.000 per untuk apa ini? Untuk sumbangan, 200.000 investasi, ya agent nggak bisa lagi main. Agent yang bermain itu adalah ketika
si peserta tahunya cuma bayarnya per bulan 1 juta. 1 juta. Dia nggak tahu porsinya kemana-kemana itu biasanya. Cuma sebenarnya bermain dengan agent ini nggak merugikan siapa? Nggak merugikan peserta sebenarnya. Karena kan pada ujungnya, walaupun dia tahunya, walaupun dibesarkan dari sisi sumbangannya, toh juga nanti dia dapat sumbangan lebih besar lagi kan. Rumah sakit saya kelas C jadi di kelas B. kelas B jadi itu ya. Jadi kurang terbuka aja sih. Makasih ya. Jadi betul nggak boleh 2 akad dalam 1 transaksi. Tapi kalau ini sebenarnya 1 akad karena ini masing-masing tapi terpisah. Dalilnya Pak Ustaz yang nggak boleh itu yaitu Rasul melarang menjual barang dengan 2 harga. Masih ingat nggak kemarin? Apa yang dimaksud menjual barang dengan 2 harga? Masih Apa? belum menentukan harga. Iya, artinya ini kalau kredit 3 juta, cash 3 juta, kalau kredit per bulan sekian. Dia ambillah di HP tanpa sempat Memberitahu dibayar pakai kredit atau dibayar pakai cash. Nah ini namanya 2 akad dalam 1 transaksi. Itu namanya. Monggo ada lagi yang lain silahkan. Monggo Mam diterima. Satu lagi Pak. Oh satu lagi monggo. Ustaz, selama ini suami saya kan pegawai negeri. Dia rekeningnya untuk Gaji itu kan bank konvensional dan nggak bisa nolak. Nggak bisa nolak, itu bagaimana Ustaz? Nggak masalah. Anggapnya itu sebagai media lewat aja. Jadi segala tindakan ke Ini bunga yang kita terima bagaimana? jangan dibiarkan diambil. Nanti oleh mereka diribakan lagi. Baik, cara ininya dikeluarkan gitu. Nah di waktu saya kuliah kemarin itu ada jurusan ilmu tersendiri bagaimana menghilangkan duit yang haram ini supaya boleh. Yaitu caranya adalah boleh jadi haram buat kita, tapi halal buat orang lain. Jadi caranya ibu keluarkan duit itu serahkan kepada yang membutuhkan. Jangan ada dikaitkan dengan ibadah. Artinya duit hasilnya yang bunganya itu jangan dibeliin Quran untuk wakaf jangan. Atau disumbangin ke masjid beli karpet jangan. Tapi jangan disumbangkan, diserahkan kepada pihak lain yang tidak berhubungan dengan ibadah. Bisa. Tolong. Oke. Monggo yang lain. Satu lagi silakan. Awal. Kalau di Bank Indonesia uang itu apakah juga berasal dari bank-bank syariah? Apakah dia terpisah ini dari bank syariah, ini dari bank konvensional? Apakah nanti di perputaran kelilingnya itu sama Ustaz? Mata uang yang beredar di tanah air diterbitkan oleh Bank Indonesia. Nggak ada pihak kedua dan ketiga lagi selesai. Karena itu adalah sudah menjadi moneternya dan dianggap sebagai pihak berwenang menerbitkan mata uang di tanah air. Maka kemudian nilai tukar yang dianggap sah di Indonesia adalah menggunakan rupiah. Walaupun kemarin Pak Zain Saidi orang Depok ketangkap itu gara-gara apa tuh? Dinar. Walaupun ujungnya dilepas dinar. Iya, kan di Depok kan 23. Di mana? Di Besar, iya. Bagaimana Bank Syariah lah ujung-ujungnya duitnya mata uang BI yang notabene dia konvensional, betul. Dan ini yang kenyataan yang menyedihkan. Cuma ada cumanya. Ternyata di BI sama seperti di pengadilan agama. Ada kamar pengadilan agama, ada kamar pengadilan negeri. Sama di BI juga begitu. Ada kamar yang mengurusi sektor syariah, ada juga kamar khusus yang menangani sektor konvensional. Di BI juga ada. Coba di sana. Bahkan baik BI, Kementerian
keuangan termasuk OJK, otoritas jasa keuangan yang berhubungan dengan duit, itu mereka juga punya undang-undang versi syariahnya. Bahkan kemarin dosen saya bilang standar syariah yang dipakai oleh OJK ngalahin standarnya Dewan Syariah. Kenapa? Karena Dewan Syariah dia cuma fatwa, tapi kalau OJK dia sudah menjadi peraturan, ya. Nah, peraturan dari mana OJK, peraturan BI tentang uang syariah dari mana mereka dapat, peraturan syariah dari Kementerian Keuangan dari mana mereka dapat? Mereka mendapatkan dari Majelis Dewan Syariah Nasional. Artinya apapun tentang syariah mereka merujuk kepada Dewan Syariah Nasional. Dan menurut saya inilah upaya syariah yang diteriakkan di Indonesia yang paling berhasil di Indonesia ketimbang demo di Monas. Dan maaf saya tanpa mengenai, saya setuju. Karena apa itu, siapa itu? Hizbut Tahrir teriak Indonesia harus syariah, harus syariah. Tapi sampai sekarang belum kelihatan hasilnya. Tapi MUI diam-diam syariah masuk ke BI, syariah masuk ke mana? OJK, syariah masuk ke peraturan Kementerian Keuangan. Diam-diam, tanpa perlu mereka dari mau syariah, tapi syariah bahkan sudah diumumkan di Istana Negara. Betul ya, masa seperti itu kan apa? Kiai Ma'ruf Amin mengumumkan tentang wakaf uang ya. Jadi tidak ada upaya untuk menegakkan syariah di Indonesia yang paling berhasil kecuali yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia dengan Dewan Syariah. Ya, itu paling berhasil. Bisa melahirkan bank, bisa melahirkan apa? Asuransi syariah, hotel syariah. Kan banyak sekarang juga. Asuransi syariah, hotel syariah, apalagi rumah sakit syariah, wisata belum ada wisata syariah, ada wisata halal. Apalagi gadai syariah. Alhamdulillah kelompok dari teman-teman Salafi, Ustaz Firanda termasuk Ustaz siapa itu? Khalid yang kurang sepakat dengan syariah standar Dewan MUI, mereka juga berhasil sekarang menerbitkan bank juga standar berversi teman-teman Salafi, Ustaz Firanda, Ustaz siapa itu? Ustaz Arwandi. Mereka juga punya bank sekarang, dan kemarin sempat launching namanya Bank Hijrah. Bank Hijrah juga. Bahkan mereka sekarang sudah mulai buka saham syariah dengan urun syariah, LBS syariah. Jadi sekarang itu bergerak sekarang. Dan menurut proyeksi Indonesia bakal menjadi pasar ekonomi syariah terbesar di Indonesia. Kenapa? Karena syariah di Indonesia lahir dari masyarakat, bukan dari pemerintah. Beda dengan Saudi, beda dengan Malaysia. Saudi dan Malaysia lahir dari maunya pemerintah. Kalau Indonesia lahir dari masyarakat. Maka ini yang lebih meyakinkan daripada lahir dari pemerintah. Malaysia dari pemerintah, Saudi dari pemerintah, Qatar juga dari pemerintah, Dubai juga dari pemerintah, Kuwait dari pemerintah. Tapi Indonesia beda, keinginan bersyariah dalam ekonomi syariah itu lahir dari masyarakat. Ya. Makanya sampai sekarang ini saya kemarin belajar undang-undang tentang bank syariah itu hampir selama 10 tahun ini belum keluar undang-undang. Terakhir tentang undang-undang bank syariah itu diterbitkan pada zaman kepemimpinan Presiden SBY sebenarnya. Kepemimpinan zaman yang sekarang itu belum ada undang-undang tentang loh. Oke, ada lagi pokok berat yang belajar ini. Saya ringanin lagi bahwa maunya Islam itu dengan pelajaran ini kita harus aware mana boleh mana tidak, ya, sampai dalam urusan berasuransi. Ustaz, Pak, asuransi syariah jadi boleh karena akadnya kok dari
merupakan hibah, menolong, membantu, menyumbang peserta yang ikut daftar seperti saya. Ketika saya bayar per bulan 500.000, nanti kemudian meninggal disumbang sebesar 800 juta, itu bukan riba, tapi itu sumbangan dari peserta lain. Sama seperti saya menyumbang ketika ada peserta lain yang mendapatkan resiko, ya. Oke. Sejarah awal asuransi. Bukan ada di sini. Jadi zaman dulu itu para pedagang ini nggak berani ngangkut barang antar pulau, antar benua, antar laut. Takut nanti apa? Di perjalanan kapalnya karam, Dibajak. atau kena bajak laut, atau mungkin malah nggak nyampe ke tujuan. Sebagai pebisnis kan rugi kan? Maka kemudian contoh paling real di sini, mereka berani memberangkatkan barang dagangannya yang ada di kapal itu ketika ada pihak kedua yang menjamin kalau barang saya nanti di perjalanan tenggelam atau apapun, duit saya bisa kembali lagi. Setelah duit saya kembali lagi, maka saya berani menyeberangkan barang dagangan saya. Cuman kata pihak ini, kamu harus bayar sekian dalam sehari sampai barangmu nyampe. Ketika nyampe, maka bayaran selama itu akan menjadi milik siapa? Asuransi. Pihak asuransi. Ini sejarah awal. Sejarah awal apa dari asuransi? Artinya adalah ya judi sebenarnya. Ini sebenarnya judi. Komersil. Tadi yang apa tadi asuransi yang nggak boleh itu asuransi komersil, yang ini ada kooperatif atau takaful, halaman 29. Nah, takaful ini yang boleh, yang nomor 4 tadi ya. Contohnya di halaman 30 nomor 1, asuransi sosial yang diberikan pemerintah atau Dewan Nasional kepada rakyat. Sekarang kita kenal dengan nama apa? BPJS. Ada juga program pensiunan, tabungan hari tua, di mana uang terkumpul diinvestasikan dan bentuk usaha yang dibolehkan syariah. Betul. Sebenarnya uang pensiun kita itu uang kita yang dipotong semenjak awal kerja. Tapi duit itu terkumpul dimasukkan ke tempat investasi, sehingga kemudian selain nabung, duit kita menghasilkan. Nah, karena ini syariah, wajib diinvestasikan di sektor yang halal, bukan buka bar, bukan untuk orang prostitusi, tapi dipantau bahwa duit itu investasinya untuk hal-hal yang dibolehkan. Bisa juga model kesehatan yang dikelola oleh pemerintah, kadang juga ditarik iuran secara simbolis, ya, kesehatan. Koperasi syariah dibentuk oleh ikatan profesi tertentu. Ini semua banyak sekali syariah-syariah. Sekarang kan lebih banyak lagi, ada perusahaan asuransi syariah. Apa itu? Di Indonesia yang pertama namanya Takaful, ya. Malaysia. Takaful, apa? Pokoknya Malaysia. Malaysia. Mungkin kurang tahu saya. Tapi yang pertama di Indonesia adalah Takaful. Mungkin aslinya dari orang di Malaysia. Mungkin. Ada juga macam-macam. Ada apa lagi? Manulife syariah ada ya. Ada Prudential syariah, ada macam-macam. Lengkap sekali. Mau ikut apa enggak yang terserah. Tergantung apa? Kemauan masing-masing. Hukum berasuransi boleh nggak Ustaz? Boleh, dengan syarat ikut yang mana tadi? Syariah. Yang syariah.
ikut yang syariah. Oke, cukup. Habis ada mana silakan. Silakan Bunda. Itu Yang asuransi kendaraan tadi kan kalau di asuransi Kendaraan tadi kan kalau misalnya dalam 1 tahun bayar premi 1 juta, terus nggak ada kecelakaan buat perusahaan, itu kan jadi kayak gini ya. Nah terus yang syariahnya tuh kalau untuk asuransi kendaraan yang saya sama kayak gitu juga. Cuman bedanya ibu tanda tangan pakai akad tabar. Tabar artinya uang yang saya bayarkan 1 juta itu bukan untuk apa namanya saya, tapi untuk nyumbang orang lain. Jadi dia pakai akad apa nih? Tabaruk, artinya untuk nyumbang. Nah nanti Ustaz bedanya apa? Cuma ganti akad doang. Bedanya adalah uang yang terkumpul ketika pakai akad tabaruk itu semua uang milik siapa? serta Bukan milik perusahaan. Tapi kalau yang konvensional, semua uang yang terkumpul ketika ada orang klien milik siapa miliknya? perusahaan. Perusahaan. Kalau yang konvensional, ya. Tapi kayaknya ada belum asuransi kendaraan yang syariah? Ada belum? Belum. Ada. Masih ada lah. Kalau rumah sakit saya juga ada. Betul ya? Oke, yang lain monggo. Oh, silakan dulu. Monggo. Gimana kalau kita bekerja bukan di asuransi tapi kita pegawai pengelolaan asuransi, maksudnya dalam Islam itu bagaimana? Yang jelas-jelas itu asuransi yang dilarang ya. Saya jadi karyawan, Iya, kerja di situ. iya. Kalau misalnya di office atau di satpam atau OB atau karyawan dan sebagainya, boleh nggak Ustaz di situ? Yang jelas ini asuransi nggak boleh. Jawaban pertama tetap nggak boleh. Tapi ada tapi. Halo, saya sering ditanya kayak gini. Tapinya adalah jangan langsung keluar. Kenapa jangan langsung keluar? Kenapa jangan langsung keluar? Karena akan muncul bahaya yang lebih besar daripada di situ. Anaknya putus sekolah, tagihan listrik, belum nyicil rumahnya. Kalau dia keluar, lebih besar mudarat dia keluar atau lebih besar mudarat dia bertahan? Ayo, lebih besar ya. Tapi bertahanlah dulu. Siapkan orang jurus. Aku bakal bisnis di mana? Saya ngelamar kerja di mana? Monggo. Kalau pihak ketiganya Ustaz, misalnya asuransi yang Oh, mengurus dengan kerjasama dengan apa? yang mengurus administrasi. Detektif dan sebagainya. Kan ada asuransi itu kan pihak ketiga bekerjasama untuk melacak kan si orang ini layak nggak untuk dikasih klien, kan itu. Karena boleh jadi peserta asuransi bohong saat daftar, ngakunya nggak pernah sakit, ternyata bolak-balik rumah sakit. Yang kayak gini dibayar nggak oleh asuransi nanti kemudian saat klien? Enggak. Halo, hati-hati loh. Kalau ibu mau ikut asuransi jangan bohong. Jangan bohong. Katanya aku nggak punya penyakit, nggak pernah masuk rumah sakit. Ya udah gitu. Giliran masuk rumah sakit mau klaim, orang asuransi nggak langsung bayar dulu, dilacak dulu ini. Dilacak ini orang. Nah, bagaimana asuransi melacaknya? Asuransi bekerja sama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga ini nanti akan melacak dia pernah dirawat di rumah sakit mana, bakal ketemu bukan? Bakal ketemu. Kenapa? Setiap kita masuk rumah sakit catat nama administrasinya. Rapi nggak catatannya? Ibu pernah nggak masuk ke puskesmas? Udah pernah jadi untuk berobat sini belum Pak, catat dulu. Catat. 2 tahun kemudian berobat lagi. Ibu pernah berobat sini? Pernah Pak. Ketemu nggak catatannya 2 tahun kemarin? Ketemu. Nah, kebanyakan peserta bohong saat
Yang bertugas untuk apa nih? Melacak dia pernah sakit di mana, dirawat di mana. Jawabannya yang seperti ketiga ini dia tidak terlibat langsung. Ada bolehnya, ada tidaknya. Ya. Maka antara boleh dan tidaknya dia masuk kategori apa tadi? Tidak bisa 100% kita salah. Tapi kalau untuk terlibat langsung kayak karyawan dan sebagainya, yang seperti itu saya punya saran, segera dari sekarang cari apa? Peluang. Tapi jangan keluar dulu. Jangan keluar dulu. Nanti langsung keluar itu ustaz yang disalahkan. Ustaz yang diminta bayarin apa? Sekolah anaknya, bayar rumah sakitnya, nyicil rumahnya, gitu kan? Gitu. Jadi segera pasang jurus dari sekarang, cari peluang usaha yang halal, segera daftar ke tempat kerja yang lebih meyakinkan lagi, udah siap baru keluar. Jadi berubah sih berubah, tapi jangan drastis. Jangan drastis. Gitu. Ada langkah yang dilakukan. Nabi sendiri pun ketika disuruh hijrah ke Madinah, apakah Nabi langsung berangkat hijrah? Enggak. Rasul siapkan dulu. Dia datang ke jamaah haji Madinah, diajak masuk Islam. Masuklah Islam sekitar 7 sampai 11 orang. Kata Nabi, kamu 11 ini pulang ke Madinah dakwah lagi ya, ajak keluarga sama masuk Islam. Datang musim haji yang kedua, lalu masuk Islam lagi sekitar puluhan orang. Dari puluhan orang ini kata Nabi pulang ke Madinah, kamu dakwah ke Madinah, ajak mereka masuk Islam. Akhirnya apa terjadi? Dengan modal puluhan orang ini tadi disuruh Nabi dakwah di Madinah, semua kota Madinah hampir tiap rumah sudah masuk. Baru kemudian Rasul hijrah ke. Jadi kalau hijrah tanpa persiapan bahaya. Lakukan apa step? Kecuali kalau imannya tangguh ya mau. Ustaz sakit apapun, kecilan apapun, saya siap nanggung ya Ustaz. Apapun resiko, yang penting saya enggak kena yang haram, monggo. Tapi harus apa? Kalau saran saya yang pertama tadi, lakukan step by step. Ya, ada cukup lagi? Silakan. Yang penting yang sulit enggak. Sulit maksud susah jawabnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya yang tadi kaitan kalau kita bekerja di media, ini adalah kebetulan rekan dia mau resign, tapi suaminya melarang. Katanya harus ada suami. Ya mungkin pada saat itu kondisi ekonomi baik di istri ya, tapi kan kewajiban nafkah kan dari suami. Betul ya. Ya. Ketika istri membantu ekonomi keluarga, itu dia melakukan kewajibannya dengan uang gajinya atau dia sedang bersedekah? Bersedekah. Ya. Karena seorang istri tidak wajib untuk menafkahi keluarganya. Karena kewajiban siapa nih? Jika ada juga istri menafkahi keluarganya, dia bukan menjalankan kewajiban, tapi sedang bersedekah. Iya. Kalau kita harus turut suami jangan, tapi itu dilarang. Tapi resikonya ekonomi keluarga berantakan. Padahal ekonomi suami malah jangan. Padahal ini dilarang. Jadi itu pertimbangannya bukan karena larangan suami. Resiko. Pertimbangannya apa tadi? Resiko. Karena ada resiko yang lebih mudarat jika saya keluar. Jadi pertimbangannya bukan apa tadi? Larangan suami, karena itu melarang dalam hal yang dilarang nggak boleh, ya, karena nggak ada taat terhadap makhluk dalam hal yang terlarang. Jadi pertimbangannya adalah pertimbangan ya tadi itu haram, tolong segera jajaki langkah atau lirik bisnis yang lain atau segera lamar ke pekerjaan yang lebih
menenangkan. Jika ini sudah terlihat atau sudah diterima kerja di situ, monggo bisa. Artinya cara berubahnya pun dengan cara yang baik, jangan drastis, apalagi mengambil resiko. Tetap kita akui juga ya. Makasih ya. Oke, yang lain silahkan. Habis, oke, kalau nggak ada kita kasih penutup. Ada banyak asuransi yang kita nggak sadar itu dilarang tapi kita nikmati. Apa dulu? Ibu beli tiket busway, ada nggak dalam tiket itu asuransi? Ada. Ibu beli tiket KRL, ada nggak dalam tiket itu asuransi? Ada. Nggak ada. Nggak ada asuransi di situ. Paling kalau nggak 100 perak, 200 perak, atau mungkin 500 perak. Ada itu dari harga apa ya? Tiket. Setahu saya itu asuransinya ke Jasara Harja. Nah itu pertanyaannya syariah nggak? Enggak. Nah yang seperti ini karena kita tidak langsung ke sana masih dibolehkan. Maka nanti aku nggak mau naik KRL, aku nggak mau naik apa? Busway. Karena asuransinya apa? Bukan syariah. Bahkan ibu bayar apa? Pajak mobil STNK setiap tahun itu pun ada asuransinya juga. Jadi sekarang itu kita tuh sudah di setiap lini kehidupan kita itu sudah terikat dengan apa? Asuransi. Bahkan udah negara maju, coba lihat film Korea itu, gaji mereka habis untuk apa? Asuransi. Kalau kita duit gaji habis untuk nge-mall, utang nomor 2, nge-mall. Giliran dapat resiko, Utang. gimana? Utang. Pakai nomor 1, 2, 3, 4. Nomor berapa tadi? Ya lupa pacaran tadi. Yang pertama antisipasi resiko. Nomor 2 tanggung resiko. Nomor 3 Transfer. resiko. Nomor 4 Sharing. resiko. Kita ini duit gaji habis untuk ke mall, giliran dapat resiko. Sharing. Tapi nomor berapa? 4. Penting nomor 4. Nomor 2 kan? Nomor 2 tanggung sendiri. Lagi ada duit berobat, lagi nggak ada duit. Gitu ya. Nah, negara maju mereka itu sebelum kepentingan mereka mengedepankan apa? Sebenarnya itu bagi kita yang biasa ngomong itu kok habis investasi aja kan gitu. Ya, mereka mementingkan resiko dulu daripada kesenangan ya. Gitu ya. Oke, jadi boleh kalau Ustaz dengan asuransi yang non syariah yang secara tidak langsung tadi boleh beli tiket pesawat, tiket KRL, tiket busway, bayar pajak, BPKB, STNK itu semua ada pajaknya. Ada apa? Ada asuransi. Walaupun itu non syariah tapi dibolehkan karena tidak langsung. Terkadang hukum hakim manutun ala masalihil ra'iyah. Putusan pemerintah terkadang lebih sering memperhatikan kepentingan rakyatnya. Putusan siapa ya? Pemerintah pasti akan mementingkan kepentingan rakyatnya. Cuma pemerintah yang mana wallahu a'lam. Oke, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin ada yang mau nanya, diskusi, ngobrol ya silakan nanti setelah kita tutup dulu. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kita ucapkan jazakallahu khairan katsira. Semoga
apa yang kita kaji pada hari ini semoga bermanfaat dan menambah ilmu kita semua. Amin. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.